Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semua yang udah nyempatin waktunya datang ke sini ya, untuk kita bisa bincang-bincang dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah psikologi kognitif. Topik yang akan kita bahas sekarang mengenai problem solving. Saya akan angkat satu permasalahan yang mungkin ini dialami juga sama teman-teman di sini, gitu. Jadi permasalahan gimana sih, apa sih beban yang teman-teman rasain ataupun tekanan yang teman-teman rasain ketika teman-teman itu dihadapkan terhadap 3 kegiatan sekaligus. Contohnya tuh kita tuh seorang yang bekerja, namun kita juga sambil kuliah. Bagaimana membagi waktu antara pekerja dan kuliah ditambah lagi dengan keluarga? Mungkin seperti itu kira-kira topik yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita membahas, perkenalkan dulu kami dari kelompok 10. Saya sendiri NIM 177. Selanjutnya teman saya Andik NIM 171, Sony NIM 182, dan Wahyu NIM 181. Nah, kita lanjut masuk ke topik ya. Topik mengenai yang sudah saya sampaikan tadi. Kita bekerja sambil kuliah. Saya mau nanya sama Sony dulu nih, pertama nih. Apa sih yang Sony rasain, atau tekanan apa atau beban apa yang Sony rasain dari permasalahan yang sudah saya bilang tadi? Bisa share-share mungkin Ya, pengalamannya? Saya masih Mas Manggara. Beban yang saya rasakan ya selama ini, kita sebagai pekerja dan sekaligus mahasiswa ya di Fakultas Psikologi Unjani, tentu berat banget ya, ditambah pekerjaan yang kian kemari rasanya nggak ada habis-habisnya, itu bertubi-tubi ya. Belum lagi atasan kita ngasih pekerjaan satu belum beres, tambah lagi yang belum beres. Kemudian muncul itu ketika kita sedang berkuliah, tiba-tiba muncul juga tugas kuliah kan dari dosen kan. Oke. Nah, saya di situ memang merasa berat, terutama saat pengerjaan tugas tentunya membutuhkan waktu ekstra untuk membagi waktu tersebut. Nah, yang saya lakuin ya mungkin saya lebih ke memanajemen waktu sih sebenarnya. Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut, yang mana kedua-duanya harus saya kerjakan. Pekerjaan harus selesai, kuliah pun harus selesai gitu kan. Nah, tinggal saya membagi waktu, memang terasa sulit ya. Cuman dengan sekuat tenaga, ya itu tadi, mungkin yang lebih diprioritaskan saat saya lagi bekerja itu segera saya kerjakan pekerjaan dulu, selesai itu langsung kuliah misalkan, karena kebetulan kemarin kita kuliah kan online ya, jadi walaupun kita sambil kerja itu laptop bisa kita simpan dulu. Mungkin saya bisa izin sama ibu dosen atau bapak dosen, Pak saya izin off cam dulu, tapi saya membenarkan juga gitu. Pada saat si dosen ngasih pekerjaan, ngasih tugas ya, langsung kita catat dulu, belum saya kerjakan. Nah, di sela-sela pulang kantor, yang lain pulang kerja, nah disitulah kesempatan saya membagi waktu untuk mengerjakan tugas kuliah. Gimana caranya gitu selesai. Nah, memang terasa berat sih, tapi ya itulah resiko kali ya, resiko seorang pekerja harus kuliah juga. Ya mungkin saya seperti itu sih cara mengantisipasinya gitu. Oke. Saya udah nangkep ya. Jadi Sony ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut, saya ambil poinnya aja ya. Yang pertama berarti Sony manajemen waktu. Yang kedua asas prioritas mungkin ya. Betul. Mana yang didahulukan dan mana yang bisa belakangan, tergantung deadline mana yang lebih dahulu. Itu dia. Seperti itu kira-kira ya poin-poin yang bisa saya dapat dari penjelasan Sony. Selanjutnya mungkin teman saya Wahyu nih kayaknya yang paling bahagia nih di sini. Tadi cengenges saja. Paling banyak tugasnya ini. Gimana coba? Kalau di saya, Mas Manggara, kebetulan saya kan di bagian, kalau di perusahaan namanya HRD, kalau di TNI namanya personalia. Jadi kalau selama semester 1 dan semester 2 ini karena masih benar-benar online, ini kendalanya sih tidak terlalu berat. Tetapi begitu semester 3 kita dihadapkan dengan praktek, nah itu mulai terasa itu beratnya. Kita harus ke kampus, kita harus mengerjakan pekerjaan kantor. Belum lagi kalau ada kegiatan dinas luar, apalagi kalau dinas luarnya memakan banyak yang dipartisipasikan dari kantor. Itu ya saya
memprioritaskan pekerjaan kantor. Karena setelah pekerjaan kantor selesai itu bisa kita membuat surat izin ke kampusnya. Setelah kegiatan kantor selesai baru kita menyelesaikan pekerjaan kampus. Nah, demikian pada kita melaksanakan kuliah itu ya sebisa mungkin lah kita on cam untuk menghargai dosen. Itu yang prioritas yang paling utama yang saya angkat. Demikian. Oke, terima kasih ya. Sangat singkat, padat dan jelas. Jadi mungkin pemecahan masalah yang saudara Wahyu lakukan itu hampir sama dengan Sony ya. Manajemen waktu jelas, asas prioritas mana yang didahulukan, dan kedua tetap mengutamakan pekerjaan dibanding kuliahnya selama diizinkan oleh dosen. Begitulah kira-kira ya. Ya, atau gimana? Ya, kalau tidak diizinkan, kalau sama-sama di 50-50 kan pun saya lebih memprioritaskan kantor, Mas. Soalnya insya Allah kalau kuliah masih bisa mengulang, tapi kalau pekerjaan kantor kan tidak bisa terulang. Seperti iya. itu. Daripada dihukum sama atasan kayak gitu ya. Iya, biasa kan. Iya, apalagi tentara kita paham lah. Iya. Oke. Mantap, terima kasih buat Wahyu atas bagi-bagi sharingnya mengenai permasalahan yang ada. Berikut problem solvingnya terakhir nih buat saya nih. Yang paling ganteng ini. Paling ganteng tidak Tara. Mas Andik, gimana Mas Andik? Coba cerita pengalaman Mas Andik mengenai masalah-masalah di pekerjaan ataupun di tempat lain, kuliah atau di keluarga, bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Mas Manggara waktunya dan teman-teman sekalian. Nah, di sini kita kan sudah bekerja, kuliah, dan sudah keluarga pula. Nah, mungkin masalah saya di sini agak sedikit aneh gitu ya. Mungkin sudah kerja tapi masih masalah dengan keuangan. Nah, Oke. ya, jadi masalah keuangan kan kita selain harus membagi waktu, juga kita harus membagi uang juga. Otomatis kan kita gaji satu. Nah, istri ya masalahnya belum kerja. Tadi kan anak sudah besar pula kan, jadi sekarang udah biaya anak sekolah juga harus kita bayar. Jadi kalau ujian tuh kan selalu itu, kalau belum lunas sudah namanya selalu terpanggil. Nah, itu saya bingung sekali tuh mengambilnya gimana. Iya. Untuk teman-teman sekalian tuh ya saling bantulah kita tentunya, saling pinjam lah, yang punya dipinjamin dulu. Akhirnya ya, alhamdulillah sudah bisa ikut ujian gitu ya. Itu bukan permasalahan sendiri bagi saya, selain membagi waktu seperti teman-teman sekalian tadi, waktu juga iya, kuliah bagaimana, nah, tambah lagi keuangan pula kan. Jadi nah, itu yang bikin saya agak repot dalam melaksanakan kuliah ini. Jadi Mas Andik itu kalaupun kita dapat ini kita patungan yuk, kasihan Mas Andik nih belum bisa bayar uang semesteran, itu statusnya minjem atau minta? Ya alhamdulillah teman-teman karena baik ya, jadi kadang-kadang dikasih aja gitu. Ya alhamdulillah berarti punya teman-teman yang luar biasa gitu ya. Ya. Oh ya, jadi intinya semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik ya. Ya karena ada quotes ya dari materi yang sudah pernah kita pelajari. Kenapa sih seorang pelaut itu bisa menjadi seorang pelaut yang handal? Karena dia mengarungi samudra yang ombaknya begitu besar, sehingga dia bisa menjadi pelaut yang handal. Ketika dia hanya dihadapkan terhadap permasalahan-permasalahan yang kecil, gak ada ombak, ya dia tidak akan memiliki keahlian untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang besar. Intinya seperti itu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih nih buat teman-teman waktunya yang sudah menyempatkan datang ke sini untuk membuat tugas dari mata kuliah psikologi kognitif melalui mengenai problem solving. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.